Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus terdamparnya pengungsi Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyebut para pengungsi Rohingya memang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan, bukan transit. Dari informasi yang dikumpulkan polisi dari salah seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, didapati bahwa tujuan para pengungsi ini memang sengaja ke Indonesia. Mereka diduga mengkaramkan kapalnya di perairan Indonesia dengan seolah-olah kapal mengalami kebocoran. Saat ini Pemkab Deli Serdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong. KRI Bontang 907 milik TNI Angkatan Laut dilaporkan melaksanakan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Rohingya pada Rabu 27 Desember 2023. Peristiwa ini terjadi saat KRI Bontang 907 tengah melakukan patroli di perairan timur Pulau Weh Sabang pada Rabu 27 Desember 2023. Perkenalkan, nama saya Hertikawati Sihotang, NIM 13-12-200-341. Pengungsi internasional merupakan salah satu hal yang masih menimbulkan permasalahan dunia internasional, terlebih lagi bagi negara tuan rumah. Negara tuan rumah akan dituntut untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada pengungsi internasional atas nama kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan serta bantuan bagi para pengungsi adalah menetapkan status mereka sebagai pengungsi internasional. Dalam menetapkan status pengungsi tersebut, negara tuan rumah perlu menjalani suatu proses tertentu. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi dan atau pencari suaka merupakan masalah klasik yang telah menjadi isu internasional sejak lama. Sudah berabad-abad negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di wilayah tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yudhistira dengan NIM 13122000061 dari kelas R. Saya mau menjelaskan tentang isi dari Konvensi 1951. Konvensi 1951 berisi tentang mengkonsolidasikan instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang bahan hukum dari instrumen tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum terdiri dari instrumen hukum ataupun peraturan perundangan. Contohnya, 1. The Convention to the Status of the Refugees tahun 1951. Kedua, Protokol New York tahun 1967. Ketiga, Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang bahan hukum sekunder, yaitu penelitian terdahulu yang terkait tentang permasalahan dalam penelitian ini. Contohnya, 1. Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Kedua, urgensi legislasi hukum pengungsi dan kendalanya di Indonesia. Ketiga, kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang pengungsi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatma Firman Mahadi dengan NIM 131200233. Saya ingin menanggapi soal kasusnya Rohingya ya, sebagai masukan atau saran kepada pemerintah Indonesia, bahwasanya pada saat Convention Relation to the Status of the Refugees tahun 1951 itu terdapat 46 pasal dan 7 bab ya. Konvensi tersebut itu bersifat multilateral. Konvensi pengungsi tahun 1951 itu lebih maju dibandingkan dengan instrumen hukum lain yang berkaitan dengan pengungsi internasional. Misalnya ada 6
poin yang ingin saya sampaikan. Misalnya ya, pasal 1 yang membuat definisi pengungsi. Namun definisi pengungsi mengenai pengungsi tersebut itu ya dirumuskan sangat umum. Kedua, konvensi ini membuat prinsip non-refoulement yang diatur pada pasal 33. Lalu yang poin ketiga adalah konvensi ini menetapkan standar umum minimum tentang perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh pengungsi serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang pengungsi. Poin 4 ini ya, konvensi ini mengatur tentang status yuridis pengungsi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan kesejahteraan lainnya. Poin nomor 5, konvensi ini mengatur tentang kartu tanda pengenal, yaitu berupa KTP, gitu, dokumen perjalanan, paspor atau visa, naturalisasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi lainnya. Lalu poin nomor 6, konvensi ini menghendaki agar negara dapat bekerja sama dengan UNHCR kalau nggak salah dalam melaksanakan fungsinya serta memfasilitasi tugas supervise dalam penetapan konvensi. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Mahmudzi, NIM 13.122.043 kelas R, Hukum Internasional. Tentang pengungsi. Pengungsi adalah pengungsi dalam konvensi ini yang juga diatur mengenai solusi permanen yang berguna untuk mengakhiri mengenai solusi permanen yang berguna untuk mengakhiri status pengungsi sehingga pengungsi internasional dapat kembali menjalankan kehidupan mereka secara normal. Solusi permanen yang biasa digunakan adalah UNHCR 2005.147. 1. Reparasi sukarela, yaitu di mana pengungsi dapat pulang secara aman martabat ke negara asalnya. Persyaratan yang dipergunakan untuk solusi ini adalah perlindungan nasional dari negara asal. Mengenai indikator apakah perlindungan tersebut telah pulih dibuat berdasarkan standar hukum hak asasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Sylvia Fatika Sari, nomor NIM 13122000169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan dan dasar hukum menerima pengungsi Rohingya. Keputusan tentang menerima pengungsi Rohingya melibatkan pertimbangan moral, kemanusiaan, dan politik. Dan banyak orang berpendapat membantu mereka adalah termasuk hak kemanusiaan. Lalu alasan menerima Rohingya dapat didasari mengenai hukum internasional termasuk pada konvensi pada tahun 1951 mengenai pengungsi dan protokol 1967 yang menetapkan hak suaka bagi pengungsi. Selain itu, prinsip-prinsip dan pandangan sosial mengenai pengungsi adalah merupakan termasuk bentuk dalam kerjasama. Terima kasih.